Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ratnawati, nomor induk mahasiswa 01722070. Hari ini saya akan melakukan pengkajian pengurangan resiko jatuh pada pasien dengan Morse-Pascal. Selamat pagi, Bu. Pagi, Suster. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Baik, Suster. Baik, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Perawat Lisna. Saya perawat yang berjaga pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Ya, Suster. Ibu bisa sebutkan nama Ibu? Nama saya Mary, Tanggal lahir, Bu? tanggal 5 bulan 3 1967, Suster. Tuh, Bu, ya. Baik, Bu. Ibu dengan siapa? Apanya Ibu Mary ya? Saya Oh iya, terima kasih Ibu. Kedatangan saya pagi hari ini untuk melakukan pengkajian pada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah Ibu memiliki resiko jatuh yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Pengkajian yang saya lakukan kurang lebih 10 menit. Jika Ibu bersedia, kita bisa menentukan waktu. Bagaimana Ibu? Ya, bersedia, Suster. Bagaimana Ibu? Baik. Apakah bisa kita mulai sekarang atau nanti Ibu? Sekarang aja, Oh iya, Suster. sekarang ya Bu ya. Baik Ibu, saya nanti akan mempertanyakan 6 pertanyaan ya Bu ya, mohon dijawab ya Bu ya. Iya, Suster. Kita mulai saja ya Bu ya. Iya, Suster. Yang pertama Ibu ya, apakah akhir-akhir ini atau sebelum masuk ke rumah sakit Ibu ada mengalami jatuh sebelumnya 3 bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu Bu? Saya ada jatuh, Suster, 1 minggu yang lalu. Pertama di kamar mandi, terus di depan rumah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya, Suster. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit lain nih selain riwayat penyakit Ibu yang sekarang? Ibu sekarang kan diagnosa dokternya ada DM ya Bu ya, gula darah Ibu tinggi. Apakah selain itu Ibu punya sakit lain? Saya itu kata dokter ada penyakit tekanan darah tinggi. Apa hipertensi ya, Suster, itu namanya. Berarti sering tinggi ya Bu ya sebelumnya ya? Iya. Sering kontrol di poliklinik atau di mana Bu? Iya, Suster. Baik, selanjutnya ya Bu ya. Untuk aktivitas Ibu, misalnya Ibu mau ke WC, apakah dibantu perawat atau keluarga, atau Ibu menggunakan tongkat atau berpegangan saat berjalan ke WC, Bu? Saya kalau berjalan ke WC biasanya dibantu pakai tongkat, Suster. Pakai tongkat ya Bu ya. Infus terpasang ya Bu ya. Bagaimana dipasang infus ini Bu? Apakah mengganggu atau bagaimana rasanya Bu? Kalau berjalan lumayan mengganggu, Suster. Baik Bu, tadi kan Ibu bisa masih ke WC, aktivitas ke WC. Untuk berjalan sendiri, apakah Ibu berjalan secara normal atau misalnya kakinya diseret atau pincang seperti itu Bu? Berjalan saya normal biasa Normal aja, Suster. ya. Dengan kondisi Ibu yang sekarang ini, bagaimana perasaan Ibu? Baik, Suster. Ya Ibu Iya. terima ya. Iya, saya menerima kondisi ini. Ibu bisa menjawab pertanyaan saya seluruhnya dengan penuh ya Bu ya. Sekarang saya akan menentukan skor dari pengkajian yang saya lakukan tadi. Nah Ibu, dari pengkajian yang saya lakukan tadi diperoleh skor nilai 75. Artinya Ibu memiliki resiko jatuh yang tinggi. Ibu berpotensi mengalami jatuh. Untuk itu saya akan memasangkan gelang resiko jatuh pada Ibu dan penanda resiko jatuh di tempat tidur Ibu. Sebelumnya saya jelaskan untuk skor tadi Bu ya, 0 sampai 24 resiko jatuhnya, maksud saya tidak beresiko jatuh ya Bu ya, 0 sampai 24. 25 sampai 50 resiko jatuhnya rendah.
Sedangkan di atas 51 resiko tinggi untuk jatuh. Sementara skor ibu tadi ada di 75. Artinya ibu memiliki resiko tinggi untuk jatuh. Artinya jatuhnya bisa berulang lagi ya Bu ya. Nah, kita kembali lagi, saya akan memasangkan gelang dengan penanda resiko jatuh ya Bu ya. Sebentar Bu ya. Iya, suster. Permisi Bu ya. Kalau makan gimana Bu? Enak aja ya? Enak aja, suster. Sering merasa lapar, suster. Iya, itu karena penyakit DM itu memang seperti itu Bu ya, sering Sama rasa haus. iya, memang seperti itu Bu. Tapi memang kita harus menjaga pola makan kita juga Bu ya. Iya, Saya suster. pasang di sini ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu, sekarang saya akan membantu Ibu untuk mengurangi resiko jatuh itu berulang lagi. Saya akan ajarkan untuk menjaga Ibu ya. Kita bisa naikkan pagar pembatas tempat tidur sambil saya praktekkan, nanti minta tolong keluarganya bisa dipraktekkan sendiri kalau saya tidak ada ya Bu ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu Ibu mau turun ke WC nanti bisa diturunkan, nanti kalau sudah naik keranjang lagi bisa dinaikkan lagi. Ini cukup ditekan ya Bu ya, ditekan kemudian dipasang seperti ini. Sudah selesai Bu ya. Coba saya samping lagi Bu ya. Permisi ya Bu. Nah, ini juga Bu, kalau sewaktu-waktu ininya tidak terkunci, ini kan posisi terkunci ya Bu ya, rodanya. Ini kalau tidak terkunci seperti ini Bu. Nah kalau Ibu mau ngunci, bisa ini diinjak ya Bu ya. Nah, juga kita dekatkan barang-barang keperluan Ibu supaya Ibu lebih mudah menjangkaunya. Saya juga akan menurunkan tempat tidur Ibu pada posisi terendah supaya Ibu nanti mudah untuk turun naik dari tempat tidur ya Bu ya. Ibu bisa lihat ke sini, siapa tahu nanti Ibu mau belajar, atau kalau misalnya Ibu ada perlu nanti bisa panggil aja kalau Ibu tidak paham ya. Ini bisa ditekan ya Bu ya. Oh ya, ini menurunkan ya. Iya. Biar posisinya paling rendah jadi ibunya nanti mudah untuk turun naik ya Bu ya. Baik Ibu, dari penjelasan tadi dengan pengkajian tadi, apakah ada pertanyaan dari keluarga pasien atau Ibu sendiri? Tidak ada, suster. Tidak ada ya Sus. Kalau begitu Ibu bisa kita mempraktekkan lagi apa yang sudah saya ajarkan tadi. Silakan. Ini saya turunkan dulu ya. Kita coba dari awal ya Bu ya. Boleh silakan. Ya, itunya ditekan. Ya. Untuk tempat tidurnya sendiri Bu, misalnya nih sewaktu-waktu tidak terkunci ini saya tidak kunci ya Bu ya. Nah, ini tidak berkunci, ini bisa goyang Bu. Coba silahkan Ibu kunci. Ya, injak itu Bu. Ya, nah ini sudah tidak bergoyang lagi Bu ya, sudah kencang ini ya. Oke. Baik Bu, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu gimana? Aman ya, sudah ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong nanti kalau ada apa-apa keperluan dengan saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu, bisa memanggil atau ke meja perawat. Dengan ini Bu, minta tolong nanti untuk penerangannya selalu dijaga supaya tetap terang. Kasihan Ibu nanti kalau misalnya mau melakukan aktivitas, takutnya gelap ya Bu ya. Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Kalau sudah cukup jelas, saya mau pamit dulu, saya mau melakukan tugas saya yang lain ya Bu ya. Ibu cepat sehat. Bu, Iya, permisi dulu. terima kasih. Selamat pagi Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama.